Nah, jadi yang dimaksudkan dengan tekanan darah ini adalah kalau kita tahu ini seperti pompa dan selang. Kalau kita lihat pompa dan selang itu, selang memiliki tekanan ketika pompa bekerja. Sama, pompa adalah jantung dan selang adalah pembuluh darah kita. Ketika jantung bekerja, maka pembuluh darah akan mengalami tekanan dari darah yang dialirkan. Nah, tekanan darah ini sangat penting untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, tetapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan masalah-masalah kesehatan, dan masalah ini sangat serius. Contohnya, ketika tekanan darah kita terlalu rendah, maka darah tidak dapat dialirkan secara maksimal, secara optimal ke organ yang membutuhkan. Misalkan, ketika tekanan darah turun, kemudian darah tidak teralirkan dengan baik ke otak, otak kekurangan darah, kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Ada yang bisa pingsan, bahkan lebih banyak lagi ya, kalau berlanjut dapat menyebabkan kematian. Kalau tekanan darahnya meningkat, apa yang terjadi? Agak bingung mungkin ya, kalau tekanan darah tinggi emang kenapa? Saya banyak yang di sini mungkin ada yang memiliki, oh tekanan darah saya tinggi, tapi saya tidak ada masalah apa-apa. Nah, inilah penyebabnya tekanan darah tinggi ini menjadi masalah yang sangat penting dan bahkan punya gelar yang unik. Tekanan darah tinggi atau hipertensi itu memiliki gelar sebagai the silent killer. The silent killer, pembunuh diam-diam, membunuh secara tanpa tidak ada yang mengetahui, tiba-tiba meninggal. Dan ini sudah banyak ya kasusnya. Saya rasa saudara-saudari juga sudah banyak mendengar terkait ini. Oke, nah mungkin kita semua, hampir seluruh Bapak dan Ibu saya yakin sudah pernah mengukur tekanan darah. Tetapi apa sih tekanan darah itu? Angkanya itu apa sih? Oke, mari kita lihat. Oke, kalau kita mengukur tekanan darah, akan umumnya yang akan dibicarakan adalah dua angka. Angka di atas dan angka di bawah. Misalkan, oh tekanan darah saya 120/80. Apa itu 120/80? Oke, jadi angka yang di atas, kalau tadi contohnya 120/80, 120 itu merupakan tekanan sistolik atau tekanan ketika jantung memompa darah. Jadi tekanannya lebih tinggi tentunya. Kemudian angka yang di bawahnya adalah diastolik. Diastolik ini merupakan tekanan darah ketika jantung berelaksasi. Karena jantung pompa, relax, pompa, relax, seterusnya. Dan ketika dia pompa tekanan naik, ketika dia relax tekanan agak cenderung lebih turun. Dan biasanya angka itu yang kita catat sebagai tekanan darah sistolik dan diastolik atau 120/80. Nah, kalau kita lihat di gambar, itu ada contoh tadi ada angka yang di atas ya, 109/82 dan 80. 109 ini merupakan tekanan sistoliknya, 82 ini merupakan tekanan diastoliknya, 80 ini apa ini? 80 ini merupakan denyut nadinya atau pulse rate-nya, kecepatan jantung memompa dalam 1 menit. Kecepatan ini bervariasi ya. Ketika kita sedang istirahat cenderung normal, kalau kita berolahraga, ketika kita tegang, ketika stres, ketika kita sakit, pulse rate atau denyut nadi cenderung naik. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu mengukur tekanan darah, mungkin sudah sering ya kita mengukur tekanan darah, tapi kadang-kadang agak bingung bagaimana sih mengukur tekanan darah yang baik dan benar. Kalau kita lihat di sini, oke, ini saya percepat saja ya supaya lebih jelas. Kalau tabel agak kurang menarik ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada gambar bagaimana melakukan tekanan darah, mengukur tekanan darah yang baik dan benar. Nah, untuk kondisi idealnya, yang ideal adalah ketika mengukur tekanan darah, bisa kita lihat ya, posisinya adalah duduk. Jadi jangan sambil berdiri, apalagi sambil jalan, itu pasti salah tekanan darahnya. Kemudian, ketika mengukur tekanan darah, sebaiknya dalam posisi punggung bersandar ke sandarannya. Kemudian kaki menapak pada lantai. Kemudian selama mengukur tekanan darah, ini yang sering menjadi masalah. Asik ngobrol dengan perawatnya, ngobrol dengan pasien di sebelah. Baiknya jangan, karena dengan berbicara tekanan darah cenderung meningkat. Walaupun angkanya hanya mungkin berubah tidak terlalu banyak, tetapi sebaiknya kita tetap tenang ketika mengukur tekanan darah. Kemudian ketika mengukur tekanan darah ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yaitu pertama, jangan
ketika mengukur tekanan darah setelah lari, baru habis lari keliling lapangan 2 kali, duduk langsung tensi. Apa yang terjadi? Tensinya naik, jadi panik, jadi takut. Ditensi lagi masih tinggi, makin panik, makin takut. Jadi jangan. Ketika mau mengukur tekanan darah, duduk istirahat 3-5 menit sebaiknya. Kemudian kalau bisa, ruangan dalam kondisi tenang, jangan merokok yang sudah pasti ya. Kalau mau mengukur tekanan darah, jangan merokok dulu. Minum kopi juga jangan. Istirahat, olahraga sebaiknya 30 menit sebelum tensi, jangan olahraga dulu. Kemudian kalau merasa kandung keminya penuh, kebelet mau ke toilet, boleh ke toilet aja dulu. Kemudian duduk 35 menit, baru ditensi. Kemudian tensinya sebaiknya jangan cuma 1 kali, sebaiknya dilakukan setidaknya 2 kali. Ini kondisi idealnya ya. Tapi kalau kita lihat di lapangan, terkadang ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan nggak bisa ideal. Misalkan pasien datang pingsan, ya mungkin dok kita suruh duduk dulu karena lagi pingsan ya, sambil istirahat kita duduk balik tidak masalah. Atau ada kondisi-kondisi lain yang memang tidak memungkinkan untuk tensi ideal, ya oke, kita tidak mempermasalahkan. Tapi sebaiknya dilakukan dengan baik dan benar jika memungkinkan. Nah, ketika kita sudah tahu cara mengukurnya, pertanyaan berikutnya, nah dok, ini saya udah ada angkanya, tapi apa artinya? Jadi tekanan darah itu normalnya adalah di bawah 130 untuk diastolik dan di bawah 85 untuk diastoliknya. Nah, jadi tekanan darah 130 dan di bawah 130/85 adalah angka normal. Kemudian ada yang kita sebut sebagai tekanan darah normal tinggi, atau saya lebih senang sebutnya sebagai prehipertensi. Prahipertensi, yaitu 130/139 dan pernya itu 85/89. Kemudian ada juga hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan contoh ya, apakah terlihat ya, ada mouse saya di layar. Misalkan tensi kita sistoliknya normal 120, kemudian diastoliknya seharusnya di bawah 80, tetapi misalkan pada kondisi tertentu diastoliknya 95, maka posisinya akan ada di sini. Apa artinya? Maka artinya ini adalah hipertensi. Walaupun tekanan darah sistoliknya di bawah 120, tetapi diastoliknya tinggi. Ini kita sebut sebagai hipertensi juga. Atau maupun kondisi sebaliknya, misalkan tekanan darah sistoliknya tinggi, oh sistolik saya 150, tapi diastoliknya 80. Kemudian kita ingat, oh waktu itu dokter Daryl pernah bilang kalau tensi di bawah 85 diastoliknya berarti belum hipertensi. Oh tunggu dulu, tapi kalau sistoliknya tinggi, kita anggap sebagai hipertensi. Jadi tidak harus keduanya tinggi. Kalau satunya tinggi saja, kita akan anggap sebagai tekanan darah tinggi. Nah, kemudian ada juga nih bahaya yang sering kita terlupakan, yang kita sebut sebagai white coat hypertension. Apa ini white coat hypertension? Hipertensi jas putih. Kalau jas putih kira-kira ingat apa ya? Jas putih ingat dokter biasanya. Jadi white coat hypertension itu adalah ada kondisi-kondisi orang-orang tertentu yang kalau dia tensi di rumah, oh normal tensi saya di rumah 110/80. Tetapi waktu ke rumah sakit ketemu dokter di tensinya 140/90. Kok bisa? Itu namanya white coat hypertension. Nah, ada juga kebalikannya, namanya mask hypertension. Kalau misalkan tensi di rumah, aduh tensi saya 150/90, tetapi ketika ke rumah sakit diperiksa perawat, kok tensinya normal 120/80. Ini disebut sebagai mask hypertension. Kenapa kondisi-kondisi ini ada? Karena memang variasi individu berbeda dan ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Misalkan sedang tegang, takut ketemu dokter, fobia kalau dia jarum suntik, ada banyak kondisinya. Inilah makanya kenapa penting sekali untuk pengukuran tekanan darah itu dilakukan lebih dari 2 kali. Oke, kita lanjut. Nah, hipertensi ini kayak sesuatu yang terlalu medis ya, tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk orang awam kadang-kadang melihatnya, oh saya nggak bergejala kok, saya sehat kok. Tapi kita perlu tahu juga hipertensi ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah,
Bergejala nanti yang bergejala ini akan berhubungan dengan yang selanjutnya, esensial atau sekunder. Jadi hipertensi ada dua jenis pada orang dewasa ya. Pada orang dewasa hipertensi ada dua jenis, yaitu hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial maksudnya adalah peningkatan tekanan darah bukan disebabkan oleh kondisi medis lain. Hipertensi sekunder adalah tekanan darah yang meningkat karena ada kondisi medis lain.